Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Racan sebagai pengisi suara, episode 87, TSYK 85. Selamat mendengarkan semuanya. Flashback, beberapa jam sebelum kejadian tak bermoral terjadi. Lagi, tanya Daniel menahan kesal. Alia menaludah kelut melihat reaksi tuan mudanya. Tapi memang meeting harus Baiklah, tutup mulutmu dan persiapkan secepatnya. Potong Daniel mengibaskan tangannya, menyuruh Ali segera menyingkir dari hadapannya. Seharian ini harus menahan rindu pada istrinya. Mana waktu berangkat, istrinya itu masih tertidur. Meraih ponselnya, Daniel menghubungi Alicia. Halo, suara tak berselera dari seberang. Apa Alicia tak merasa bahagia ia menghubunginya? Kurang ajar, batin Daniel. Untung sayang. Lagi apa? Basa-basi Daniel. Jujur, ia merindukan suara gadisnya. Wanitanya, istrinya. Dasar pria arogan ini, lebay. Baru sehari juga gak ketemu. Menunggu Tuan pulang. Kamu menungguku? Tanya antusias Daniel. Bibirnya sudah tertarik ke atas, membentuk senyuman. Sedang Alicia mengerutkan kening dengan pertanyaan Daniel. Baiklah, aku akan segera. Bukankah memang sudah perjanjian? Saya menunggu dan menyambut Tuan pulang. Alas Alicia, mengingat tugasnya sesuai perjanjian pernikahan mereka, yang berhasil membuat Daniel menelan kembali kata-katanya. Dasar wanita ini, batin Daniel dengan wajah yang ditekuk. Tuan, panggil Alicia, karena suara Daniel tak lagi terdengar. Ia melayar layar ponselnya, namun panggilan Daniel masih tersambung. Halo Tuan, panggil Alicia lagi. Tuan, aku merindukanmu. Balas Daniel menyamai intonasi Alicia yang sedikit nyaring. Alicia mengerjap mendengarnya. Tuan suaminya merindukannya. Mana mungkin. Tadi pagi saja pergi tanpa kabar. Batin Alicia yang mengingat kejadian di mana ia bangun kesiangan dan tuan suaminya sudah berangkat ke kantor. Dara, apa kamu merindukanku? Tanya Daniel sedikit terbata. Ia memejamkan matanya setelah pertanyaan itu keluar dari bibirnya. Entah mengapa, ia berurusan dengan Alicia dan merasa percaya dirinya terkikis. Tidak. Apa? Aku tidak merindukan Tuan. Jawab Alicia menekan setiap katanya. Sungguh, Alicia sangat berani melawan tuan suaminya sekarang, membuat Daniel mengendurkan ikatan dasinya, mengatur nafasnya yang tiba-tiba memburu karena jawaban tak terduga dari istrinya. Rindunya terbalas kecewa. Sudahlah, aku pulang telat, ada meeting dadakan, jangan menungguku, tidurlah dulu, maaf tidak menemanimu makan malam, ucap Daniel panjang lebar tanpa jeda. Baik, hanya itu. Lalu saya harus jawab apa? Tidak begitu, Dara. Ya tuan muda, awas kau, aku ingin sekali mencium dan memelukmu, batin Daniel. Tidak ada kalimat penyemangat untukku. Hening. Kamu yakin tidak merindukan suamimu ini? Tanya Daniel, karena Alicia masih setia diam. Entah apa yang ia lakukan di seberang sana. Semoga meetingnya lancar tuan muda. Tut. Panggilan terputus, membuat dada Daniel kembali kembang kempis akibat kelakuan istri tercintanya yang memutus panggilan secara sepihak. Sekarang, kancing kemeja terapasnya kini terlepas paksa akibat menghambat oksigen yang ingin Daniel hirup sebanyak-banyaknya. Dasar wanita hamil ini, geram Daniel, sedangkan di kamar utama. Tuan muda arogan yang aneh, gumam Alicia, mata yang menatap ponsel baru saja jadi saksi kejadian langka. Tuan suaminya menghubunginya hanya untuk mengabarinya jika ia ada meeting dadakan. Jam kini menunjukkan pukul 9 malam. Daniel pulang dengan keadaan lelah bekerja dan lelah menahan rindu, memasuki kamar utama. Fokusnya hanya lantai di mana kamar utama berada. Ia bahkan mengabarkan Pak Wis yang menawarinya minum. Saat masuk kamar utama, Daniel harus menahan kecewa sebab istrinya sudah terlelap di atas ranjang. Apa Alicia benar-benar tidak merindukannya? Sepertinya tidak. Lihat bagaimana Alicia tidak mau repot-repot menunggu dan menyambut Daniel pulang. Mendesak panjang, kakinya ia langkahkan mendekat ke arah istrinya yang sedang tertidur pulas. Dengan gaya absurdnya, tangan kanan di atas kepala, tangan kiri di tangan ke samping, sedang kaki kanan dibiarkan menekuk menimpa paha kirinya. Dan mata Daniel membulat. Apa-apaan istrinya? Itu kaki kirinya berada di atas bantal Daniel. Wah, kurang ajar ini mah. Bantal yang di kepalanya berharga sekarang berada di bawah kaki istrinya. Sepertinya Alicia memiliki nyawa lebih dari satu. Memejamkan mata, mengelus dada, guna menekan emosinya, dan bernafas pendek-pendek. Tak apa, batinnya. Bukankah ia sering menciumi kaki itu saat mereka bercinta? Dan kini maklum, itu hanya sebuah bantal. Lagian salah Daniel yang membuat peraturan tidak ada bantal guling di ranjang mereka.
jadi bukan salah Alicia. Pelan Daniel memperbaiki tidur Alicia. Dia tidak mau istrinya nanti bangun di salah urat. Dia menarik selimut di bawah tubuh Alicia, sementara tangan lain mengangkat sedikit bokong Alicia agar mudah menarik selimut dan menyelimuti istrinya sudah mode tidur cantik. Memandang wajah imut yang sering membuat Daniel uring-uringan menjalani pekerjaannya. Terus matanya beralih perut Alicia. Jangan nakal, baby, jangan siksa mommy, oke? Terusan lembut, kemudian berganti kecupan cinta sang daddy untuk sang buah hati. Kembali, wajah istrinya. Daniel juga mendaratkan kecupan cinta untuk Alicia di kening. Selamat tidur istriku, jangan bangun dulu ya, malam ini ada ulat bulu yang harus diberi hama. Maaf karena milikmu ini harus terlibat, ucap Daniel penuh nyesal. Melepas jas serta dasi dan menyampirkannya di sofa, dan kemudian beranjak keluar kamar. Saya sudah siap, ucapnya pada seorang di sebelah telepon setelah memasuki ruang kerja di lantai 1. Tersenyum menyeringai, Daniel menanti kehancuran mantan tunangannya. Mau bermain-main denganku? Mari saya tunjukkan permainan yang sesungguhnya, monolognya dengan wajah iblisnya. Saat melaksanakan agenda tadi pagi, Daniel mendapat laporan dari orang suruhannya yang bertugas memata-matai Mauren. Ya, dengan kekuasaannya dan otak cerdiknya, Daniel rela menyerahkan beberapa ajudan untuk memata-matai keluarga Dinata, terutama Mauren. Itu semua atas keselamatan dan keterangan istri tercintanya, Alicia. Tuan, Nona Mauren baru saja membeli obat perangsang. Lapor seorang di balik telepon. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Mauren mempersiapkan semuanya siap pagi. Jangan heran, kenapa ajudan bisa tahu. Jika ada kekuasaan dan uang, semua rahasia negara pun bisa bocor. Balas Daniel. Sebab dia baru saja keluar dari perusahaan Dinata. Berkas perusahaan Dinata. Tuan, Nona Mauren sedang berbelanja pakaian seksi. Kata Gasir sih itu namanya Ligneri. Lapor ajudan lelaki yang terbata. Waktu menunjukkan jam 1 siang. Dan kemudian mengecek lokasi Alicia dan menyuruh orang-orangnya memperketat perjanggaan Alicia. Sebab Daniel takut Mauren malah berencana jahat pada Alicia. Sepertinya pakaian itu untuk Nona Mauren sendiri, Tuan, karena itu sesuai dengan ukuran tubuhnya. Balas seseorang yang membuat Daniel sedikit lega, namun tetap menyuruh ajudannya tetap awas. Kini malam telah menyambut. Daniel masih berada di kantor, menjalankan meeting dadakan. Meski sedikit pusat karena dilanda rindu, Daniel tetap berusaha fokus, namun fokusnya teralihkan saat notifikasi pesan masuk di ponselnya. Nona Mauren masuk di mansion. Nona Mauren mengatakan agar keberadaannya tidak diketahui oleh Anda dan Nyonya Muda. Isi pesan yang berhasil membuat Daniel tersenyum miring di depan koleganya, sampai membuat koleganya menolak kasar melihat wajah itu. Menyadari rekannya tak nyaman, Daniel berdeham dan mempersiapkan melanjutkan presentasi. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Sepertinya target adalah suami orang. Suami sangat mencintai istrinya. Batin Daniel tepat sasaran. Kembali ke ruang kerja mansion pukul 10 malam. Daniel tersadar dari lamunannya saat notif masuk di ponselnya. Sepertinya Nona Mauren berencana merekam adegan di dalam kamar Tuan Muda. Isi pesan itu. Daniel tertawa geli membaca notif itu. Oke, jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Balas Daniel. Pada Daniel telah menyuruh orang-orangnya memberi kamera mini untuk merekam detik-detik kehancuran seorang Mauren. Tapi sia-sia, karena Mauren ternyata lebih gercep. Gercep masuk dalam lubang neraka yang dibuatnya sendiri. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.